Perkenalkan, nama saya Rizky Dayandri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 13 malformasi. 1. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dengan perkembangan terlambat. Pada saat pemeriksaan fisik ditemukan lipatan pada kelopak mata, wajah bulat, rambut panjang, jarak kedua mata berjauhan, mulut terbuka, hidung agak lebar, genitalia kurang sempurna berkembangnya. Pada kariotip ditemukan tambahan autosom pada nomor 21 dan nomor kromosomnya 47XY tambah 21. Diagnosis mana yang sesuai dengan kasus di atas? Jawabannya adalah Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual, disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. 2. Seorang ibu sedang berobat ke dokter. Beliau mengeluhkan kondisi bayi yang berumur 20 bulan mengalami gejala sebagai berikut. Bayi memiliki ukuran kepala yang lebih besar daripada bayi umumnya. Kulit kepala mengkilap dan tipis, terdapat benjolan lunak di atas kepala yang sangat terlihat. Ditinjau dari gejala di atas dapat disimpulkan bahwa bayi tersebut menderita penyakit. Jawabannya adalah hidrosefalus. Pembahasannya adalah merupakan penumpukan cairan di dalam rongga di dalam otak. Kelebihan cairan menekan otak. Kondisi ini paling sering terjadi pada bayi dan orang berusia lanjut. 3. Nyonya R datang ke rumah sakit bersama anaknya yang masih berusia 1,5 tahun. Ia tidak dapat berdiri dengan normal. Setelah diperiksakan ternyata terdapat lemak pada kaki, lembeknya ligamen di sebelah dalam, dan lemahnya saraf pada kaki serta terdapat lesi pada saraf sehingga menyebabkan kaki tidak dapat menunjang tubuh dengan baik. Dari pernyataan di atas kelainan apakah yang dimaksud dokter? A. Flat feet, B. Talipes cavus, C. Clubfoot, D. Talipes valgus. Jawabannya adalah D. Talipes valgus merupakan salah satu jenis kelainan bentuk kaki. Talipes valgus merupakan bengkoknya kaki yang disebabkan oleh produksi lemak pada kaki anak. Lemahnya ligamen sebelah dalam sehingga ketika anak berdiri kakinya tidak dapat menunjang tubuh dengan baik. 4. Seorang anak perempuan dilahirkan dengan keadaan memiliki kelainan genetik akibat satu kromosom X yang merupakan kromosom seks pada wanita hilang sebagian atau hilang seluruhnya, atau yang disebut dengan monosomi yang mengakibatkan anak perempuan tersebut hanya memiliki satu kromosom X. Apakah diagnosa yang tepat untuk keadaan anak tersebut? A. Down syndrome, B. Turner syndrome, C. Flat feet, D. Sex dactyly. Jawabannya adalah B. Turner syndrome adalah kelainan kromosom ketika perempuan lahir hanya memiliki satu kromosom X dihasilkan oleh kromosom seks yang hilang atau tidak lengkap. 5. Seorang anak kelas 7 SMP awalnya tidak menyadari jika ada yang aneh dengan punggungnya, tetapi banyak temannya yang mengatakan kalau cara berjalan anak tersebut miring. Setelah melakukan pengecekan ternyata tulang belakangnya melengkung atau tidak normal. Apa nama diagnosis penyakit tersebut? A. Skoliosis, B. kifosis, C. lordosis, D. krosis. Jawabannya adalah A. Skoliosis adalah lengkungan di samping tulang belakang. Skoliosis paling sering terjadi selama percepatan pertumbuhan sebelum pubertas. 6. Nyonya S datang ke rumah sakit bersama dengan putrinya yang masih berusia 4 tahun. Ia tidak dapat berdiri dengan normal. Setelah diperiksakan ternyata terdapat lemak pada kaki, lembeknya ligamen di sebelah dalam dan lemahnya saraf pada kaki serta terdapat lesi pada saraf sehingga menyebabkan kaki tidak dapat menunjang tubuh dengan baik. Dari pernyataan di atas kelainan apakah yang dimaksud dokter? A. Flat feet, B. Talipes cavus, C. Clubfoot, D. Talipes valgus. Jawabannya adalah D. Talipes valgus merupakan salah satu jenis kelainan bentuk kaki. Talipes valgus merupakan bengkoknya kaki yang disebabkan oleh produksi lemak pada kaki anak. Lemahnya ligamen di sebelah dalam sehingga ketika anak berdiri kakinya tidak dapat menunjang tubuhnya dengan baik. 7. Seorang bayi usia 1 bulan jenis kelamin laki-laki sejak lahir. Bayi mengalami konstipasi sejak lahir. Defekasi dibantu dengan pencahar. Colon makin membesar. Perut bunci dan muntah terus-menerus. Anak didiagnosa mengalami Hirschsprung. Tipe kasus tersebut adalah A. Hirschsprung segmen pendek, B. Hirschsprung segmen panjang, C. Hirschsprung segmen kombinasi, D. Hirschsprung segmen total. Jawabannya adalah A. Hirschsprung segmen pendek.
Pada penyakit Hirschsprung pendek ini, saraf yang mengontrol gerakan usus hilang dari bagian ujung usus. Artinya kotoran dapat menumpuk dan membentuk penyumbatan. Kondisi ini dapat menyebabkan sembelit parah dan kadang menyebabkan infeksi serius yang disebut enterocolitis jika tidak diidentifikasi dan diobati sejak dini. 8. Seorang bayi berusia 1 tahun memiliki kelainan di mana otaknya terdapat pertambahan cairan cerebrospinal. Namun pada saat bayi lahir, bayi terlihat normal. Pada kasus tersebut, bayi mengalami kelainan yaitu A. Gastroschisis, B. Hydrocephalus, C. Spina bifida, D. Bibir sumbing. Jawabannya adalah B. Hydrocephalus. Hydrocephalus termasuk jenis kelainan pada bayi di mana kelainan pada otak yang berakibat bertambahnya cairan cerebrospinal sehingga terjadi pelebaran ventrikel. Hydrocephalus dapat terlihat setelah bayi lahir atau normal ketika lahir, tetapi pertumbuhan kepala cepat pada bulan pertama setelah lahir. 9. Seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktik mandiri. Riwayat kelahiran anak pertama, usia gestasi 38 minggu kala 2 lama. Hasil pemeriksaan bayi lahir tidak segera menangis. Kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tonus otot melemas. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gangguan fungsi motorik, B. Masalah vaskularisasi, C. Kelainan jantung, D. Asfiksia, E. Apnea. Jawabannya adalah D. Asfiksia. Asfiksia adalah kelainan di mana bayi baru lahir spontan tidak dapat bernapas dan teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat dilahirkan. Masalah ini erat hubungannya dengan gangguan kesehatan ibu hamil, kelainan tali pusat atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama atau sesudah persalinan. 10. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher sampai pusat, FJ 110, BP 40, S 30 derajat Celcius. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Ikterus fisiologis, B. Jaundice patologis, C. Bayi normal, D. Ken ikterus, E. letargi. Jawabannya adalah A. Ikterus dan fisiologis. Tanda dan gejala ikterus fisiologis dapat berupa letargi dan malas. Bagian putih bola mata bayi terlihat kuning, bayi tidak mau menyusui atau tidur terus-menerus. Bila kulitnya ditekan beberapa detik akan terlihat warna kekuningan. Tangisan pada nada tinggi, kulit berwarna kuning timbul pada hari kedua dan ketiga. Kadar bilirubin indirect. Sekian dan terima kasih.